شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita lanjutkan siang hari ini pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hadis nomor 168 ya, sebagai hadis yang terakhir yang kita baca. Babnya adalah bab yang membahas tentang sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana lauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan ya. Di bab ini sudah kita baca beberapa hadis dan sudah kita temukan atau kita lihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan ya. Jadi makanan beliau adalah makanan yang menjadi makanannya warga biasa, walaupun beliau sebenarnya adalah seorang pemimpin, seorang raja ya, bahkan lebih dari raja kalau kita lihat ya, karena yang mengangkat beliau sebagai pemimpin dan raja adalah Allah Subhanahu wa taala, rajanya segala raja ya kan. Bahkan pemimpinnya para nabi-nabi, karena nabi dan rasul itu ya lebih dari raja sebenarnya, karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau raja dia dipilih oleh rakyatnya atau dipilih oleh manusia. Tapi kalau nabi dan rasul siapa yang milih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun kepadanya wahyu ya, turun kepadanya hidayah, dan kemudian dengan ilmu-ilmunya yang langsung ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi penerang dan penjelas dan pembimbing bagi seluruh umat. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhirul anbiya'i wal mursalin ya, nabi terakhir, rasul terakhir, yang risalah yang beliau bawa itu berlaku untuk seluruh umat sejak zaman beliau sampai nanti yaumul qiyamah ya. Maka beliau ini bukan hanya sekadar seorang pemimpin, bukan hanya sekadar seorang raja biasa, artinya seorang yang memiliki tingkat nilai yang begitu tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia semuanya. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan beliau ya, kehidupan beliau ya, tentang makanannya dan kehidupannya, pakaiannya ya, kemarin yang kita ambil di beberapa bab sebelumnya menunjukkan betapa beliau mengajarkan kepada kita kesederhanaan ya, dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan pada kita apa saja makanan yang telah disebutkan atau lauk yang disebutkan yang disenangi oleh Rasulullah SAW? Apa saja Rasulullah itu senang makan apa saja? Yarfa' yadahu. Naam. Dubba, apa makna dubba? Labu. Pertama labu, Rasulullah suka makan labu. Mada idon? Naam. Al-khal. Nah, ma mana al-khal? Cuka ya, cuka. Tapi tentu cuka di zaman Rasulullah bukan cuka kimia ya. Kalau sekarang cukanya kimia ya. Kalau zaman Rasulullah dulu cukanya cuka dibuat dari apa? Dari apel atau dibuat dari buah-buah yang lemon dan sebagainya ya, dibuat cuka. Naam, mada aidan? Naam. Mada? Irfa' sautak ya akhi. Al-halwa wal asal. Naam. Al-halwa wal asal. Apa artinya halwa? Manisan ya, makanan yang dia
dibuat dari sesuatu yang manis, ya. Dan halawa di zaman Rasulullah SAW itu biasanya dibuat dari apa? Yang manis apa? Manis apa di zaman Rasulullah? Pernah nggak kemarin disebutkan? Ustaz sudah sampaikan? Di zaman Rasulullah apakah ada gula? Ada nggak gula? Pernah nggak membaca riwayat Rasulullah makan gula? Nggak ada kan? Karena di zaman itu belum dikenal gula, apalagi gula tebu. Tebu adanya di sini ya, di daerah-daerah tropis. Di sana nggak ada. Jadi manisan di zaman Rasulullah SAW itu biasanya dari kurma atau dari madu. Ya, makanya di situ Rasulullah suka makan asal manisan, halwa dan asal. Ya, dan ya itu memang manis gitu, rasanya manis. Ya, saking di zaman itu teknologi memang masih belum maju, apalagi teknologi makanan. Ya, kemajuan ilmu seputar makanan. Naam, apalagi yang disukai Rasulullah? Naam. La hada rafa'a yadahu awalan. Naam. Ish? As-saqal. Saqal. Daqal. Naam. Mada? Kurma yang lama. Naam. Kurma yang sudah tua. Ya, kalau kurma sudah tua, sebenarnya bukan disebutkan sebagai makanan yang disukai oleh Rasulullah, tetapi beliau pernah makan itu, ya kan? Kemarin disebutkan begitu. Tapi yang Ustaz tanyakan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, man tarfa'ta yadak. Ad-dhira' au lahmul ghanam, ayo, wa huwa min ad-dhira', yaitu daging kambing, tapi dari bagian mana? Dhira' mana dhira'? Bagian mana? Samping, bukan. Sampil, ya. Sampil apa samping kulta? Oh, sampil, ya. Wah, tok tuh, ana masam itu. Idzan irfa' sautak ya syekh. Anta rajul, limadha antum tukhfuna aswatakum mithlun nisa? Suaranya kok pelan-pelan semua kayak perempuan aja. Yang tegas kalau jawab. Sampil Ustaz. Nah, gitu, jelas. Sampil ataupun daging bagian apa? Yang biasanya di kaki depan ya, kambing itu. Ya, itu dua-duanya. Dan yang paling bagus dari sampil itu yang bagian mana? Kanan apa kirinya? Bagian kanannya, ya, bagian kanannya itu yang lebih baik secara umum. Baik, itulah makanan-makanan yang disukai Rasulullah SAW. Kemarin ada yang nggak suka makan kambing ya di sini ya? Siapa kemarin? Ada yang nggak suka makan kambing? Ada yang nggak suka makan kambing? Kamu? Wah, makanya kamu makan kambing biar besar badannya. Cuma satu, semua makan kambing, suka? Suka makan sama kambing? Taib. Daging kambing itu afdalul luhum, ya, sebaik-baik daging. Ya, makanya kalau yang nggak suka makan kambing, berusahalah untuk bisa makan kambing. Demi meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusahalah, ya, karena daging terbaik itu adalah daging kambing. Makanya para nabi-nabi dan Rasul, kata Rasulullah SAW, ma ba'atha nabiyun illa wara'al ghanam. Tidak diutus seorang nabi pun kecuali dia mengembala kambing. Artinya, ya makannya dari apa ya? Daging kambing. Kalau nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala dikasih makannya kambing semuanya, daging kambing. Berarti itu insya Allah adalah daging terbaik. Masa Allah SWT kasih makanan yang tidak baik pada nabi-nabi Rasulnya, ya kan? Dan apalagi masih banyak lagi manfaat daripada daging kambing. Cuma memang biasanya ya kita itu ada keluhan kalau makan daging kambing nanti darah tinggi Ustadz. Sebenarnya bukan salah dagingnya, tapi salah cara masaknya. Ya, kalau cara masaknya yang tidak benar, maka mengakibatkan apa? Ya penyakit, ya cara masaknya atau bumbunya yang kadang-kadang berlebihan, bumbu-bumbu yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan daging itu, dagingnya nggak ada masalah tapi bumbunya itu yang bikin masalah, ya, menggunakan sarana bumbu yang tidak sehat, seperti misalnya terlalu banyak santan, ya kan, biasanya kalau dibuat apa nih gulai atau apa itu santannya terlalu kental, ya jelas itu nanti akan buat kolesterol kalau terlalu banyak. Ya, paling bagus daging kambing itu ya tanpa bumbu banyak, sedikit aja bumbunya, sedikit
Ya, apalagi kalau dia hanya dibakar, itu lebih sehat lagi ya daripada dia dimasak biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, ala kulli hal, itulah makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah makanan-makanan yang sebenarnya sederhana di zaman itu. Ya. Tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan yang mewah pada saat itu. Makanan raja-raja pada saat itu adalah apa? Daging ghazal, ya, kicang, tahu? Ya, kemudian anggur, ya, buah-buahan anggur menjadi konsumsi harian, gitu. Itu raja-raja dahulu seperti itu, orang-orang kaya seperti itu. Tapi Rasulullah tidak ada satu riwayat beliau setiap makan mesti ada buah-buahnya, anggur atau apa, enggak ada, ya kan? Beliau makan kalau makanan rotinya dari apa? Syair. Mana syair? Tepung yang kasar. Tepung kasar itu makanan rakyat di zaman saat itu. Ya, kalau sekarang mungkin sudah nggak ada orang makan syair. Ya, karena sudah ada tepung yang lembut. Namanya apa? Dakik. Ya, yaitu dakik, yaitu tepung yang lembut sehingga rotinya terasa lebih lembut. Ya. Nah, itulah yang kita dapatkan dari beberapa riwayat yang kita baca kemarin dari makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum selesai, masih ada beberapa hadis dan hari ini kita teruskan, kita sambung. Tafadhal iqra, man yaqra anta. Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimati ajma'in. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala fi babi ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri akitin thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda'. Naam. Al-hadits an Abi Hurairah. Ya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqit. Ya, beliau berwudu setelah memakan thawri aqit. Aqit itu adalah keju, yaitu susu yang dikeringkan, ya, dia dikeringkan dengan proses tertentu, ada cara membuatnya. Kemudian thaur adalah kata lain dari besar, al-kabir, yakni mithlu thaur. Thaur itu aslinya adalah kata untuk menyebutkan unta, ya, unta betina, itu namanya thaur, ya, yang besar gitu. Nah, lalu kemudian disebutkan aqid adalah keju, berarti keju yang besar, gitu ya, untuk menggambarkan keju besar. Tapi di sini menggunakan istilah thauri aqidin, ya, thauri aqidin artinya adalah keju yang besar. Ya. Nah, ini Rasulullah disebutkan oleh Abu Hurairah, annahu ra'a Rasulullah tawadda'a, beliau wudu, ya, setelah memakan keju, ya. Tsumma ra'ahu akala min katifi syatin. Kemudian beliau melihat bahwa suatu hari Rasulullah memakan dari apa? Sampil tadi itu, sampil daging kambing. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan beliau tidak wudu. Artinya setelah makan tidak wudu. Loh, kenapa kok yang ini wudu, yang itu tidak wudu? Ya. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita bayanun lil jawaz, bahwasanya boleh setelah makan itu langsung sholat tanpa wudhu, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau membedakan di sini dalam peristiwa ini antara keju dengan daging? Keju, orang yang habis makan keju biasanya bekas di mulutnya itu terasa melekat, ya kan? Kalau orang makan keju, tentu keju di zaman beliau juga tidak seperti keju di zaman kita sekarang, ya. Dan keju juga makanan orang awam, ya, di zaman itu.
Kalau kita di sini orang Indonesia keju itu makanan istimewa gitu, karena kita nggak dikenal banyak makan atau minum susu, ya produksi susu di kita tidak umum. Tapi kalau di sana banyak sekali sehingga masyarakat biasa minum susu dan sebagainya itu biasa di zaman itu. Jadi kalau disebutkan keju di sini tidak sama sekali bukan menunjukkan bahwa Rasulullah memakan makanan mewah, ya ini biasa di sana. Tetapi di kita ya gitu, karena kita jarang makan keju gitu ya. Tidak makan roti-rotian dan sebagainya. Nah Rasulullah makan keju karena memang keju kalau habis dimakan itu dia menyisakan lengket-lengket di mulut. Nah, berbeda dengan orang yang memakan daging, ya apalagi daging di zaman Rasulullah dimasaknya itu tidak banyak bumbu, tidak menggunakan banyak bumbu sehingga ketika dia dimakan tidak menyisakan kotoran yang banyak. Mungkin orang sudah minum gitu saja atau berkumur sudah selesai. Sudah bersih. Tapi kalau keju dia akan masih melengket-lengket di mulutnya. Makanya wallahu alam bisawab, tampaknya ini yang membedakan sehingga Rasulullah SAW wudu setelah makan keju dan kemudian beliau tidak wudu ketika setelah makan daging, ya daging daripada sampil tadi itu. Tapi apakah berarti kalau habis makan keju harus wudu? Ini yang kita harus garis bawahi. Ya, tadi Ustaz sudah terangkan bahwa Abu Hurairah menceritakan kasus keju dan daging bukan dalam rangka untuk membedakan jenisnya, bahwa kalau habis makan keju berarti harus wudu, tidak. Ya, tetapi beliau di sini meriwayatkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada makanan tertentu yang beliau wudu, ya, ada sekali beliau tidak wudu, bayanan lil jawaz, bahwa bolehnya setelah makan tidak wudu. Fahim tuh syabab? Ya. Jadi ada sebuah riwayat menyebutkan karena Rasulullah SAW yatawadda'u mimma massatin nar. Adalah Rasulullah SAW wudu, ya, kalau mau sholat beliau habis makan lalu kemudian mau sholat beliau wudu dari makanan-makanan yang disentuh api, ya kan? Nah, sehingga hadis atau periwayatan seperti ini menjadi diperjelas dengan riwayat ini bahwa ternyata habis makan boleh tidak wudu, ya boleh tidak wudu, tidak mengharuskan wudu. Jadi ini bayan lil jawaz, boleh sholat tanpa berwudu setelah makan, ya kecuali kalau wudunya batal. Kalau kamu makan dalam keadaan berwudu, ya lalu ketika makan wudunya batal, mungkin buang angin atau apa lah, itu lain cerita. Itu bukan urusan makan berarti kan, urusannya bukan karena makan yang membatalkan wudu, tetapi karena buang angin, ya atau apalah mungkin terkena pembatal-pembatal yang lain. Kali ini kalau kamu makan, kamu dalam keadaan sedang berwudu, lalu kamu makan, lalu kamu mau sholat, apakah harus berwudu? Hadis ini menjadi dalil bahwasanya itu tidak harus, ya untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, stamir. Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi wa huwa Bakr bin Wa'il an Az-Zuhri an Anas bin Malik qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyata bitamrin wa sawiqin. Naam, al-hadits an Anas bin Malik berikutnya. Qala awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyata bitamrin wa sawiq. Ya. Rasulullah SAW berwalimah ketika menikahi Safiyah, ya, dengan tamr. Apa makna tamr? Kurma. Wasawiq. Sawiq itu adalah bubur yang dibuat dari kurma. Bubur yang dibuat dari kurma, yaitu buah kurma dihancurkan, dicampur dengan minyak begitu, ya dihancurkan terus kemudian dikasih tepung gandum, ya diaduk lalu kemudian dimasak sehingga dia menjadi seperti bubur, ya rasanya manis, ya ada rasa gandumnya, ya lalu kemudian ada rasa kurmanya, ya ini kalau anak-anak pasar Kliwon mungkin tahu itu asidah namanya, ya kalau di kita asidahnya biasanya menggunakan gula merah, tahu ente asidah? Masa nggak tahu ente ya? Kalau kita pakai gula merah, kalau di sana asidah itu dibuatnya dari apa? Sawik itu dibuat dari kurma. Karena di sana dulu ya Rasulullah tidak mengenal gula merah yang dari kelapa. Pohon kelapa aja nggak ada di sana kan. Bagaimana mau bisa kenal gula merah yang dibuat dari pohon kelapa? Sehingga manisnya dari apa?
diambil dari buah kurma. Ya, nah, ini disebut dengan as-sawiq. Di sini juga pelajaran ya bahwasanya walimah itu nggak harus pakai makan daging. Ya, walimah itu nggak harus makan daging. Karena Rasulullah menikahi Sofia dan walimahnya hanya menggunakan kurma dan sawiq. Ya. Ada sebuah hadis seorang sahabat mau menikah lalu kemudian karena kondisinya dia pas-pasan tidak punya uang dan sebagainya, lalu mau menikah lalu bingung nanti walimahnya bagaimana. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan dia aulim walau bisyat, ya, berwalimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Dari hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwa yang namanya walimah berarti harus daging, karena Rasulullah memerintahkan saat itu dengan menggunakan syat, walau bisyat, walaupun dengan satu ekor kambing. Jadi seakan-akan harus makan daging gitu yang namanya walimah. Padahal Rasulullah di situ bukan mewajibkan penggunaan daging, karena itu nanti diperjelas dengan hadis ini, dengan riwayat ini yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berwalimah tidak menggunakan daging, sehingga di sini menunjukkan bahwa walimah tidak harus menggunakan makan daging-dagingan. Paham itu bersabab? Ya, sehingga tidak bisa orang kemudian menggunakan hadis yang tadi aulim walau bisyat untuk menunjukkan bahwasannya walimah harus menggunakan makan dagingnya. Naam, Samir. Assalamualaikum ilaikum qala haddatsana al-Husain bin Muhammad al-Basri haddatsana al-Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Fa'id maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma anna al-Hasan bin Ali wa bin Abbas wa bin Ja'far atauha faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu faqalat khata huna wa yuhassinu itu ada mungkin kesalahan di dalam penulisan ya, wa yuhassinu aklahu. Assalamualaikum ilaikum qala wa yuhassinu aklahu faqalat ya bunayya la tashtahihi al-yawma qala bala isna'ihi lana qala faqamat fa akhadhat min sha'irin fatahanathu thumma ja'alathu fi kidrin wa sabbat alayhi shay'an min zaitin wa daqqatil fulfula والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. نعم. طيب. الحديث Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma, ya. Salma ini dari seorang sahabi, ya, beliau meriwayatkan annal Hasan bin Ali wa bin Abbas wa bin Ja'far atauha. Jadi ini keluarganya Rasulullah, Hasan bin Ali, ya, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Ibnu Ja'far, ya, atauha mendatangi beliau, ya, Salma yang tadinya ini adalah maulanya Rasulullah SAW, tadinya adalah pembantunya Rasulullah SAW, Salma. Faqalu laha, mereka mengatakan kepadanya isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhassinu aklahu. Tolong buatkan buat kami makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukainya dan beliau yuhassin. Yuhassin itu artinya menganggap baik memakannya. Ya, wa yuhassinu. Lidzalika naqul wa yuhassinu, bukan wa yuhsinu. Kalau kita membacanya wa yuhsinu berarti pintar memakannya gitu. Masa Rasulullah disebut pintar makannya gitu kan, enggak pantas banget. Ya, Rasulullah pintar segalanya, ya. Tapi kalau disebut wa yuhassin ai ja'alahu madza yani hassana aklahu. Ya, Rasulullah SAW menganggap baik untuk memakannya. Faqalat, maka Salma berkata, ya bunayya la tashtahihi al-yawm. Wahai anak-anakku, kalian semua tidak akan suka memakan itu. Kenapa kok Salma mengatakan demikian? Karena di zaman para cucu-cucunya Rasulullah ini, ya, perkembangan waktu berikutnya itu makanan sudah mulai semakin enak. Ya, makanan sudah semakin enak berbanding dengan makanan-makanan dahulu. Ya, sama dengan kita.
Kamu kalau pulang nanti tanya sama apa kakek atau nenek di rumah. Di era zaman beliau dahulu makanan itu apa sih? Ya kan? Dibanding dengan makanan-makanan sekarang kan sudah macam-macam. Ya di era dulu makanan belum enak gitu ya. Ada yang makan apa kalau di sini? Kalian tahu tiwul nggak? Ya, yaitu yang ubi kayu, ya dihancurkan kemudian dikasih gula merah itu. Kalian nggak ada yang tahu kan? Tahu? Ada yang tahu tiwul? Hah? Masih ada sekarang orang bikin tiwul. Tapi kalau setiap hari suruh makan tiwul, kamu mau? Hah? Sudah nggak mau, nggak bisa. Dulu zaman kakek-kakek kita mau makan beras pun juga sulit. Ya makanya mereka makannya tiwul, makannya gaplek. Ini kalau di Jawa, saya nggak tahu kalau di luar Jawa nanti makanannya macam-macam. Artinya dengan perbedaan generasi, kemudian sudah ada perkembangan jenis-jenis makanan. Ya sekarang Masya Allah kamu mau mendapatkan ayam goreng, wah di mana-mana banyak dan harganya murah. Dulu ya mereka kalau mau dapat ayam goreng, wah itu sudah makanan raja-raja zaman itu. Ya rakyat biasa sulit mau makan seperti itu. Ya mau makanan yang macam-macam. Intinya dengan perkembangan zaman terjadilah perkembangan jenis makanan yang rasanya juga lebih enak daripada yang dahulu. Makanya di sini Salma radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan kepada cucu-cucunya Rasulullah yang saat itu minta dimasakkan dengan masakan yang saat itu disukai Rasulullah dan Rasulullah menganggap makanan itu adalah baik untuk dimakan. Karena pengen tahu, pengen iqtida kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Salma malah mengatakan la tashtahihil yaum. Kalian hari ini nggak akan suka makan itu semua gitu ya. Karena memang saat itu memang rasanya tidak seperti mana makanan-makanan di era mereka. Tsumma ja'alathu fi qidrin. Qala bala isna'ihi lana. Tapi mereka para cucu-cucunya Rasulullah ini dan juga keponaannya Rasulullah, ya sepupunya Rasulullah, ada Abdullah bin Abbas juga di situ, ya kan tadi mengatakan tidak apa-apa, bikin aja, kami mau makan itu. Qala faqamat ya fa'akhadat min sya'irin fatahanathu. Ya, kemudian perawi ini mengatakan kemudian beliau bangun, Salma radhiyallahu anha, ya beliau bangun fa'akhadat min sya'irin fatahanathu, kemudian mengambil gandum lalu kemudian menghaluskannya. Ya, tentu menghaluskan saat itu menjadi kasar ya karena teknologinya masih kasar. Tsumma ja'alathu fi qidrin, kemudian meletakkannya di panci, wa sabbat alaihi syai'an min zaitin, kemudian dicampur dengan sedikit minyak, wa daqqatil fulful wat tawabil, ya. Fulful itu lada. Ya, lada lada hitam atau lada apa itu? Wat tawabul yaitu ketumbar. Ya, lada dan ketumbar. Jadi masakan tepung campur minyak terus dikasih lada dan ketumbar, faqarrabathu ilam, kemudian dimasak kemudian disuguhkan kepada mereka, ya. Faqalat, kemudian beliau berkata, hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhassinu aklahu. Inilah makanan yang dulu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menganggap ini makanan yang baik untuk dimakan. Sederhana sekali kan? Kira-kira kamu mau nggak kalau dimasak begini, dimakan, suruh makan seperti ini? Ya, jadi tepung dicampur minyak, kemudian dicampur dengan lada dan dicampur dengan ketumbar sedikit, kemudian dimasak, ya, kemudian dimakan. Ya, rasanya gimana kira-kira? Kalau ada yang mau praktek silahkan nanti. Ya, gimana kira-kira rasanya? Ya. Kemudian apakah di zaman itu, tapi di zaman Rasulullah SAW ya beliau menganggap itu enak. Tapi yang kita harus garis bawahi ya syabab, dari semua riwayat tentang makanan Rasulullah adalah bagaimana sederhananya makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, raja-raja nggak ada yang mau makan seperti ini. Ya, di zaman itu nggak ada yang mau makan seperti ini. Ya, makanya semua ini adalah makanan-makanan rakyat biasa, ya, makanan masyarakat biasa, walaupun beliau adalah sosok yang istimewa. Ya. Naam, istamil. Assalamualaikum qala haddatsana
محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح الأنزي عن جابر بن عبد الله نبيح العنزي أحسن الله إليكم قال عن نبيح الأنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة. نعم الحديث عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumah kami, kemudian kami sembelihkan seekor kambing. Ya. Ini tampaknya Rasulullah diundang. Ya, tampaknya ketika itu diundang oleh oleh Jabir bin Abdullah. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Ketika sudah masuk di rumah melihat ada daging kambing sudah disidangkan di situ, lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ka'annahum alimu, sepertinya mereka tahu bahwasanya kami ini suka makan daging, ya, gitu ya. Untuk mengungkapkan apa rasa gembiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi sunnah yang baik buat kita ya syabab. Antum kalau diundang makan sama orang, jangan sekali-kali ketika masuk, cuma masak ginian, nah gitu ya. Itu nanti orangnya akan terasa gimana? Apa? Terasa sedih, terasa gelo, ya kan? Wah, sudah dimasakkan capek-capek, bukannya memuji tapi malah menjatuhkan. Ngundang-ngundang kok masaknya cuma ginian gitu kan. Ini terlalu merendahkan. Jadi apapun makanan yang dihidangkan ketika antum diundang, laksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu memuji makanan itu. Masya Allah gitu ya. Apa nih makanannya? Masya Allah gitu ya. Apa umpamanya dikasih makanan. Walaupun makanan sederhana, tetapi tetap kita tunjukkan kegembiraan kita kepada apa yang disediakan. Ya. Nah di sini Rasulullah menunjukkan kegembiraan. Ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Ya, seakan-akan wah kalian sepertinya tahu nih saya suka makan daging. Wa fil hadithi qissatun. Dan di sini ada kisah ya. Kisahnya di sini kita bisa lihat dari beberapa riwayat, di antaranya dalam Musnad Ahmad dikisahkan bahwa setelah itu Rasulullah kemudian memakan bersama dengan Jabir, lalu kemudian ketika pulang istrinya Jabir bin Abdullah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu minta didoakan. Ya, minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salli alayya wa ala zauji. Ya, wahai Rasulullah, ya sholli, bersolawatlah. Bersolawat itu artinya mendoakan. Jadi kita bersolawat itu artinya mendoakan. Ya, sholli alayya ay ud'u alayya, ya buat aku, wa ala zauji, dan kepada untuk suamiku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan kedua atau sepasang suami istri ini ya dengan doa ya sallallahu alaiki wa ala zaujiki. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, tentu sallallahu itu artinya mendoakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ke atas kamu dan juga kepada suamimu, ya. Nah, ini juga menjadi dalil yang lain buat kita ya syabab, bahwa ketika kita diberi kebaikan oleh orang, apakah itu diajak makan atau dikasih makanan dan sebagainya, ya, kita itu diajarkan untuk mendoakan orang yang memberi kebaikan buat kita. Karena Rasulullah SAW memerintahkan, ya, apabila kita diberi kebaikan, dibantu orang atau dikasih makanan oleh orang apa dan sebagainya, maka hendaknya kita berterima kasih. Ya, dan itu adalah adab di dalam Islam. Rasulullah bilang apa? La yashkurun nas man la yashkurullah man la yashkurin nas. Ya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Maka ketika kamu dibantu apapun oleh orang, ucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih terbaik adalah doa. Ya, adalah doa. Makanya Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau dalam riwayat-riwayat yang lain, beliau kalau diajak makan atau setelah makan di tempatnya orang, dikasih makan dan sebagainya, pasti beliau akan mendoakan. At'amallahu man at'amana wa saqallahu
man saqana. Semoga Allah memberi makan orang yang memberi makan kami, dan semoga Allah memberi minum orang yang memberi minum kami. Begitu doa Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah akan memuji makanan itu juga, tadi sudah kita sampaikan, menunjukkan kegembiraannya, menunjukkan kepuasannya dengan makanan yang ada. Dan ini adalah merupakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita. Jangan sampai kita mencela makanan. Ya, satu, mencela makanan adalah perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apalagi kalau kita diundang oleh orang lalu kemudian kita mencela makanan, apalagi di depan orangnya. Ya, di depan orangnya jelas itu akan sangat menyakiti hati orang tersebut, dan itu adalah su'ul adab, bentuk adab yang tidak baik. Paham itu syabab? Jangan sampai seperti itu. Kalau di belakang orangnya bagaimana Ustadz? Itu juga wallahu alam, walaupun tidak ada riwayat khusus dalam masalah ini, jelas ini juga yang tidak baik. Umpamanya kita jajak makan berdua bertiga sama teman, lalu kemudian setelah pulang dari situ, cuma dikasih makan ginian apa dan sebagainya, itu rasanya nggak enak. Jangan ya, jangan diomongkan seperti itu, karena siapa tahu suatu hari mungkin nanti dia mendengar dari teman kamu yang kamu ngomong tadi itu, kemudian dia akan menjadi sedih hatinya. Ya, yang kedua juga itu adalah su'ul adab, karena ketika orang memberikan kita makanan, apapun makanannya, berarti orang itu sedang mau berbuat baik sama kita. Ya, maka apa yang harus dilakukan, adab yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mendoakan orang tersebut, dan jangan sampai menceritakan sesuatu yang buruk tentang orang tersebut. Itulah adab kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang makan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mustamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana ibnu Abi Umar haddatsana Sufyanu haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran qala Sufyanu wa haddatsana Muhammad bin al-Munkadiri an Jabirin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin minal ansari fadhabahat lahu syatan faakala minha wa atathu bikina'in min rutabin فأكل منه ثم تودأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتودأ. Naam. Al-hadits ka'annahu nafsul hadits alladhi qablahu. Ya, sepertinya peristiwanya sama. Cuma kali ini Jabir bin Abdullah tidak menceritakan langsung tentang bahwa yang saat itu Rasulullah SAW diundang di rumahnya. Ya, Jabir di sini mengatakan kharaja Rasulullah SAW wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin minal ansar. Ya, Rasulullah SAW suatu hari keluar, ya, dan aku bersama dengan beliau. Kemudian beliau masuk ke rumah, ya, seorang wanita dari kalangan Ansor. Siapa wanita ini? Wallahu a'lam bishawab. Adz-dzahir sepertinya adalah istrinya. Artinya rumah itu adalah rumahnya beliau sendiri ketika beliau menceritakan ini. Ini hadis ini dengan yang tadi masih hampir sama ya kisahnya. Di peristiwa yang sama. Kemudian fadhabahat lahu syat. Kemudian disembelihkan seekor kambing, fa'akala minha. Kemudian Rasulullah memakannya. Wa atathu biqina'in min rutab. Kemudian wanita itu menyuguhkan kepada Rasulullah SAW sepiring rutab. Tahu rutab? Rutab itu kurma yang sudah matang tapi dia belum tua. Ya, sudah matang tapi masih basah. Ya, yang biasanya kalau baru matang begitu ya. Artinya yang kurma yang baru matang gitu aja lah. Kalau yang sudah lama kan dia semakin mengering ya, semakin kering dan warnanya semakin tua. Begitu. Nah, kalau rutab masih segar. Matang tapi masih segar. Fa'akala minhu, kemudian beliau memakannya. Tsumma tawadda'a lidzuhri, kemudian beliau berwudu untuk sholat duhur. Wa sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sholat. Ya. Nah, di sini tidak menunjukkan bahwasanya makan kurma harus wudu. Tapi kenapa beliau wudu ketika itu? Ya mungkin karena beliau batal atau mungkin karena ada sesuatu yang lain. Karena setelah makan langsung sholat itu ditunjukkan melalui hadis yang tadi sudah kita baca di awal. Ya, artinya tidak mengharuskan wudu. Tsumman sharaf, kemudian beliau pulang. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalatis syati. Kemudian si wanita ini tadi mengantarkan ya sisa daripada
makanan kambing tadi itu. Ya, makanan tadi ada sisanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Fa'akala thumma shallal asra walam yatawadda. Kemudian beliau makan, ya, sisa yang makanan yang tadi yang belum habis tadi itu. Fa'akala thumma shalla, kemudian beliau sholat asar walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu lagi. Artinya pada saat makan beliau sudah punya wudu. Lalu kemudian datang waktu asar beliau langsung sholat. Ya, lalu kemudian beliau tanpa berwudu. Ya, ini juga menunjukkan lagi dalil bahwasanya setelah makan tidak harus berwudu. Ya, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik, yaitu membersihkan mulut. Ya, membersihkan mulut, tidak harus wudu, tetapi membersihkan mulut. Nah, karena sisa makanan yang ada di mulut dia bisa mengganggu ketika kita sholat. Ya, kalau apalagi kalau makanannya adalah makanan-makanan yang tadi seperti keju, ya, dia nempel di mulut seperti itu, maka hendaknya dibersihkan, ya, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita membersihkan badan kita, membersihkan bagian-bagian tubuh kita. Wabil khusus al-fam, ya, mulut. Makanya Rasulullah SAW juga mensunnahkan apa kalau kita mau sholat itu bersiwak. Supaya apa? Di antara siwak itu fungsinya adalah untuk membersihkan mulut. Di antara fungsinya. Walaupun bersiwak untuk sholat itu bukan hanya tujuannya membersihkan mulut, tetapi ta'abudan, ya, istinanan bi Rasulillah SAW, yaitu mengambil sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Loh, kalau saya bersiwak itu kan kurang bersih. Iya, makanya niatnya bukan hanya untuk membersihkan mulut, tetapi mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, nah, mana tadi? Fa'atathu bi'ulalati min ulalati syati fa'akala thumma shallal asra wa lam yatawadda. Ya, beliau sholat asar dan beliau tidak wudu, artinya sudah ada wudu. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Naam, istamir. Assalamualaikum ilaikum qala haddatsana al-Abbas bin Muhammadin ad-Duri haddatsana Yunus bin Muhammadin haddatsana Fulayh bin Sulaimana an Utsman bin Abdurrahman an Ya'qub bin Abi Ya'qub an Ummil Munziri qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun walana dawalin mu'allaqatun qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa aliyun ma'ahu ya'kulu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aliyin mahya Ali fa innaka nakihun qalat fajalasa aliyun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأسب فإن هذا أوفق لك. Naam. Baik. Ummul Munzir, ya, beliau mengatakan qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali. Suatu hari Rasulullah SAW datang bersama dengan Ali ke rumah kami. Walana dawalin mu'allaqatun. Pada saat itu kami ada dawal itu satu tandan kurma. Ya, dawal, ya, satu tandan kurma. Kalian tahu kurma itu kan dia ngumpul gitu kalau berbuah. Ya, jadi setandan begitu, kayak pisang itu kan setandan gitu banyak. Ya kan? Kalau kurma juga seperti itu, ya. Setandan kurma yang saat itu digantungkan di rumah. Qalat faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa aliyun ma'ahu ya'kul. Maka Rasulullah SAW langsung memakan darinya, memetik dari tandan itu langsung makan, ya, metik lagi makan. Nah, dan di situ bersama dengan beliau ada Ali bin Abi Thalib yang juga metik langsung makan, ikut makan bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian faqala Rasulullah SAW li Ali, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali, mah ya Ali fa innaka naqihun. Ya, berhenti wahai Ali karena sesungguhnya kamu itu sedang sakit. Jadi saat itu sebenarnya tampaknya Ali mungkin sedang sakit atau mungkin baru sembuh dari sakit, sehingga kalau dia memakan kurma, karena tandannya sudah ditaruh digantung berarti sudah tua, kurmanya sudah agak tua sehingga dia agak keras. Ya,
Sehingga Ali karena dia baru habis sakit, oleh Rasulullah dilarang makan yang keras-keras. Jangan makan ini karena kamu naqih. Naqih itu dalam kondisi pemulihan dari sebuah sakit, ya. Qalat fajalasa Aliun, kemudian Ali pun duduk, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan makannya. Qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran, kemudian aku memasakkan buat mereka masakan dari lobak dan gandum. Silk, ya, itu adalah lobak. Tahu lobak yang seperti wortel tapi warnanya putih, ya. Lobak biasanya warnanya bentuknya lebih besar dari wortel, yaitu lobak. Dicampur dengan gandum, ya. Faqala Nabi SAW li Ali, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, min hadza fa'asib fa inna hadza awfaqulak. Ya, makanlah yang ini karena ini akan lebih lembut buatmu. Karena memang dia dicampur begitu, ya, masaknya dicampur sehingga dia lebih mudah, ya, seperti bubur gitu, sehingga dia lebih mudah untuk dimakan berbanding dari makan kurma yang tadi, kurma tua yang tadi di tandannya, yaitu dia akan keras, ya, ketika dimakan oleh Ali yang masih dalam masa pemulihan dari sakit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailana haddatsana Bishr bin Sari an Sufyana an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mu'minina qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqulu a indaki ghada'un fa aqulu la qalat fayaqulu inni sha'imun qalat fa atani yawman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun qala wa ma hiya qultu haisun qala ama inni asbahtu sa'iman qalat summa akala. Nah, al-hadits an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia berkata bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW datang lalu kemudian bertanya kepada beliau, "A'indaki qada?" Ada makan siang enggak? Ya, ada makan siang enggak? Fa aqulu la, aku menjawab tidak ada. Qalat fayaqul inni shaimun. Kalau begitu aku puasa. Faqalat, kemudian beliau juga berkata lagi, ya, Aisyah menceritakan lagi, fa'atani yauman, suatu hari pernah juga beliau datang ke rumah, faqultu ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Sungguh hari ini kita telah mendapatkan hadiah. Ya, ada yang ngasih hadiah kepada kita, makanan. Qala wa ma hiya, apa itu? Ya. Qultu haisun, aku mengatakan yaitu hais. Hais itu apa? Hais itu sama dengan tadi, ya, yaitu seperti bubur dari kurma dan tepung, ya, dari kurma dan gandum, ya. Qala amma inni asbahtu shaiman amma inni asbahtu shaiman qalat thumma akala, ya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar itu mengatakan, sungguh hari ini tadi aku sebenarnya berpuasa. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, kemudian Rasulullah memakannya. Loh, gimana puasa kok memakannya? Artinya beliau membatalkan, ya, membatalkan puasanya. Tapi ini hanya pada puasa sunnah, ya syabab. Ya, nggak boleh puasa wajib tiba-tiba wah ada makanan kita batalkan aja gitu, nggak boleh, ya. Kalau puasa sunnah itu dibolehkan. Ya, kemudian terlihat dari sini Rasulullah SAW itu yasirul muamalah, mudah urusan-urusannya. Jadi kalau di rumah ada makanan, ya alhamdulillah dimakan. Nggak ada makanan, ya sudah puasa, ya, nggak ribet, ya, nggak kemudian nanya kenapa kok bisa nggak ada makanan, kenapa ini, gimana ya, ruwet seperti itu, nggak. Tapi Rasulullah hanya nggak ada makanan, ya sudah, ya kita puasa. Tapi ketika di rumah ada makanan, untuk merayakannya bersama dengan istrinya, Rasulullah SAW sampai bahkan membatalkan puasanya, sampai seperti itu, ya. Tapi sekali lagi ini adalah puasa sunnah, tidak boleh ini diberlakukan pada puasa wajib. Bulan Ramadan umpamanya, wah ini ada kasih makanan apa ini, nasi kebuli umpamanya gitu, ya. Kemudian wah yuk kita batal, ya kita, nggak boleh. Puasa wajib harus diselesaikan,
Ya, tapi kalau puasa sunnah boleh. Ya, bahkan untuk ikram terhadap dhaif. Ya, ikram terhadap dhaif. Kalau kamu kedatangan, kamu puasa sunnah, lalu kemudian kamu di rumah kamu kedatangan tamu. Ya, untuk bentuk ikramnya kamu batalkan puasanya, kamu makan bersama dengan dia. Ya, bentuk ikram kepada tamu itu tidak mengapa. Ya, itu adalah bentuk, karena kalau tamunya disuruh makan sendiri, mungkin dia akan ihraj, dia akan merasa wah nggak enak nih, orang puasa suruh masak, suruh nyediakan makan dan sebagainya, orangnya puasa, jadi nggak enak. Akhirnya mereka jadi tidak nyaman dengan itu. Maka supaya tamunya nyaman dan bentuk ikram yang sempurna ya dari kita diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau pernah membatalkan puasanya hanya untuk mengikram tamu. Ya. Begitu. Jadi yasirul muamalah, Rasulullah SAW itu sangat mudah dalam segala urusannya dan tidak suka ruwet, tidak suka ribet, ya, dan juga kemudian beliau pokoknya ada makanan ya makan, nggak ada makanan ya labas, ya, maka tinggal berpuasa begitu. Naam, istamir. Assalamualaikum ilaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahmani haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعوري عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. نعم. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Salam ini juga sahabat Nabi, bapaknya sama anaknya, ya. Qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW akhadha kisratan min khubzin, ya, mengambil sepotong roti. Kisrah itu sepotong, ya, dari kasara yaksiru, ya, pecahan roti begitu. Khubzi syair, dari roti syair, ya, roti yang tepung kasar itu. Fawadha 'alaiha tamratan, kemudian meletakkan di atasnya itu kurma. Wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akala. Ya, ini adalah untuk menjadi lauk buatnya gitu, ya. Jadi beliau itu sederhana sekali, makan apa adanya, roti dipotong kemudian taruh kurma kemudian dimakan, itu saja sudah cukup. Dan beliau mengatakan ini adalah lauknya. Jadi nggak harus ribet makan, itu harus ada lauk daging, harus ada lauk ini, harus ada lauk itu. Enggak, makanan yang ada apa bismillah sudah dimakan. Ya, alhamdulillah ada makanan disyukuri. Begitu seharusnya. Dan begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nanti ke depan kita juga akan mengambil bagaimana adab-adab yang berikutnya tentang makan ini tadi, ya. Supaya orang Islam itu ya beda gitu. Urusan makan sama orang-orang yang tidak mengikuti hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kamu lihat orang kalau tidak diajari adab-adab ini, sehingga urusan makan bisa ribut. Suami istri bahkan bisa cerai gara-gara istrinya nggak bisa menyediakan makanan yang sesuai selera dia bahkan. Ya. Bahkan sampai seperti itu. Urusan makanan itu udah urusan yang gampang sekali bagi Rasulullah SAW, dan kita diajarkan demikian. Ya, itu mensyukuri dan qanaah dengan makanan yang diberikan. Ya. Adapun ada orang, Ustadz, mungkin nggak bisa makan makanan tertentu. Mungkin kalau ada makanan tertentu apabila makan mungkin dia sakit perut dan sebagainya. Nah itu silakan kalau mungkin dia mau menjaga diri darinya. Karena Rasulullah SAW ada makanan yang beliau tidak suka. Contoh, beliau tidak suka makan daging dop. Tahu dop? Dop itu sejenis biawak padang pasir. Ya, suatu hari beliau ditawari makan daging dop oleh Khalid bin Walid. Ya. Mungkin karena Khalid bin Walid ini orang yang biasa perang gitu ya. Jadi banyak medan perang beliau biasa makan apa adanya begitu ya. Di Medan. Lalu kemudian suatu hari beliau memakan dari top. Kemudian Rasulullah SAW ditawari makan dan beliau tidak mau memakannya. Tapi ketika itu Khalid mengatakan, apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak, saya tidak mengatakan ini haram, saya tidak mau makannya. Ya, bukan berarti kemudian Rasulullah SAW kemudian mencela makanan itu, tidak. Rasul tidak mencelanya, atau Rasul juga tidak mengatakan itu haram, dan ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya biawak padang pasir itu halal. Ya, lalu kemudian tapi Rasulullah sendiri nggak mau makan. Karena apa? Karena beliau tidak suka gitu saja. Ya, dan beliau tidak mencelanya dan tidak.
Jadi ada orang yang tidak bisa memakan suatu dan itu tidak mengapa. Yang penting tidak perlu mencela makanan-makanan dengan celaan tertentu ataupun menghinanya di hadapan orang yang memberikannya. Ya. Jadi begitu juga di sini ya, Rasulullah sangat mudah sekali makan sepotong roti dikasih kurma udah cukup. Ya, kalau raja-raja zaman dulu wah, bisa marah. Ayo makan sepotong roti kasih kurma, wah kamu menghina saya ini. Ada orang-orang sebagian itu merasa bahwa levelnya tinggi, jadi makanannya harus yang tinggi-tinggi, harus yang enak-enak terus. Gitu. Ada orang sebagian seperti itu, ya. Dan ini sama sekali bukan petunjuk dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal bahwasanya orang itu dimuliakan, diberikan makanan yang enak dan sebagainya itu soal lain. Ya, ketika ada orang, mungkin kita ada tokoh, kita ada tamu, ada apa sebagainya, kemudian kita berikan makanan yang enak untuk dia, ya itu wajar. Ya, itu bentuk ikram kita kepada dia. Tetapi kalau kemudian orang itu diberikan apa-apa, lalu kemudian dia merasa tidak cocok dan kemudian mencela makanan, dan itu jelas bukan adab di dalam Islam sama sekali. Ya, jangan sampai terjadi pada antum hal yang demikian. Naam. Iqra akhir hadis. Assalamualaikum ilaikum qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Sa'id bin Sulaimana an Abbad bin al-Awwami an Humaidin an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu qala Abdullah yakni ma baqiya min at-ta'ami. Masya Allah. Nah, al-hadits an Anas bin Malik, ya, bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu kana yu'jibuhu sufl. Ada Rasulullah itu suka makan as-sufl. Apa makna as-sufl? As-sufl itu kalau di kita namanya kerak panci, tahu nggak? Kalian kalau ada orang masak, ya itu nanti di bawahnya ada kayak gosong-gosongnya itu. Ya, biasanya kadang kalau masak nasi bawahnya nanti ada gosong-gosongnya. Atau masak bubur bawahnya juga ada yang keraknya itu kan, yang gosong begitu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah suka itu. Ya, kalau di kita ini ada makanan namanya apa? Intip, ya. Tahu intip enggak? Itu kerak nasi itu ya. Ya, Rasulullah suka makan seperti itu. Tapi ini dari nasi. Kalau di zaman Rasulullah dari apa? As-suful, yaitu kerak yang ada di panci. Tadi sudah kita baca sekian riwayat tentang makanan yang sering dimakan Rasulullah, yaitu kurma yang dilembutkan dicampur dengan tepung, ya kan? Dikasih minyak, kasih air, diaduk, lalu kemudian jadi seperti bubur seperti itu. Lalu biasanya kalau dimasak nanti di bawahnya ada apa? Ada intipnya, ya kan? Ada keraknya seperti itu. Nah, Rasulullah suka itu. Ya, yu'jibuhu, maka ada yu'jibuhu tsufl. Wa qala Abdullah, ya'ni ma baqiya minat ta'am, yaitu apa yang tersisa dari makanan. Maksudnya yang tersisa fil qidri. Ya, tersisa dari qidr. Loh, kalau yang tersisa dari piring, tidak ada riwayat Rasulullah SAW tidak menghabiskan makanan. Kalau Rasulullah disediakan seberapa, ya beliau berusaha untuk menghabiskannya dan tidak menyisakannya. Ya, tidak menyisakannya supaya tidak mubadzir. Kalau beliau sudah merasa cukup, mau ditambah, beliau akan mengatakan tidak. Maka yang di piring tidak ada sisa. Tetapi yang dimaksud di sini as-sufl adalah yang berada di kerak, yaitu sisa makanan yang biasanya kalau masak ya itu pasti ada keraknya seperti itu. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan kenapa Al-Imam Tirmidzi ya, meletakkan hadis terakhir di bab idamnya Rasulullah SAW ini dengan hadis yang ini. Ini untuk menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu sangat tidak suka orang yang membuang makanan. Bahkan Rasulullah makan dari kerak saja beliau mau gitu. Rasulullah saja suka memakan dari itu. Ya. Tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah isyarat bahwa kalian wahai umatku janganlah membuang-buang makanan. Walaupun itu kerak-keraknya itu ya kalau bisa dibersihkan dimakan kalau bisa. Karena Rasulullah suka makan itu. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya, sehingga ini menjadi pelajaran besar buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab ini memberikan petunjuk buat kita dan memberikan bimbingan buat kita untuk menjadi seorang yang lebih bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian beliau, termasuk dalam urusan makanan-makanannya beliau. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian dahulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.